Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Oh Allah yang hidup, yang luar biasa, yang telah mati menebus dosa kami dan bangkit telah bertata di surga. Firman-Mu sangat indah, yaitu bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau berkata akan hadir berkati mereka. Sebagai bukti hamba pun berdua bersama Ibu waktu kecil nyebut Allah yang punya surga. Kami ingin masuk surga dan Engkau telah mengabulkan doa kami. Menentukan ucapan kami berdua walaupun kami menyebut Allah yang punya kerajaan surga. Acara juga online di berbagai rumah. Berkati setiap rumah yang ada acara ini, diberkati mereka. Agar mereka semua rumah mereka diberkati. Tidak ada setan kuasa gelap. Rumah mereka tidak ada virus corona menimpa mereka. Tuhan berkati tidak kena resesi, tidak miskin, tidak kekurangan. Lebih-lebih diberkati tidak ada virus corona di rumah tangga mereka. Agar pasukan mereka juga menjaga rumah mereka, menghalau setan-setan dan kuasa. Kami berdoa setiap asal ini memberi kuasa. Kami sudah disaksikan, yaitu satu keluarga di Puri Indah, juga di daerah Kuningan, juga bapak mereka nyembah patung-patung, mereka bisa sembuh, bebas dari virus corona. Demikian juga disaksikan seorang pilot kepada Gideon bahwa dia akan terbang ke Dubai, tapi diperiksa ternyata ada virus corona, bahkan keluarganya semua virus corona. Mereka bertanya di mana acara online Pak Parazi, dan mereka punya iman besar, yaitu itu ikuti acara online berjamaah satu keluarga yang kurusuna, maka bisa disembuhkan. Maka kami doa setiap rumah tangga bebas dari virus corona. Kami doa setiap acara ini memberi berkat mereka, bebas dari resesi, bebas dari virus corona. Berkati acara ini berjalan lancar sesuai firman-Mu. Siapa sakit disembuhkan. Ada kesaksian dari LA, dari Australia, dari berbagai negara. Ikuti acara kami bisa disembuhkan. Kami doa setiap acara yang berkat agar mereka semua bebas dari virus corona, tidak terkawal sakit, mereka diberkati, tidak kena resesi. Kami doa acara berjalan lancar. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata 2-3 orang kumpul, artinya Allah yang luar biasa. Gak ada di dunia seorang yang berani berkata kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, hadir, tidak ada yang berani. Lebih-lebih asalnya 2 di rumah, Anda berkumpul satu keluarga, maka Tuhan janjikan Anda lebih dari 2 orang. Anda imani Tuhan ada tengah Anda, berkati Anda supaya Anda bebas dari corona, bebas dari sakit, berkati Anda. Sudah banyak kesaksian seorang pilot mau ke Dubai, diperiksa kena corona. Ternyata satu kena corona. Dia cuma tanya sama Gideon, asal saya online di mana? Dan satu keluarga kena corona, bisa sembuh ikuti acara online ini. Atau satu keluarga orangnya patung di Kuningan ambil pesamuan dari juga disembuhkan. Jadi betapa indahnya, mengucap syukur betapa indahnya kuasa-Mu, karena Engkau mengatakan bahwa minyak anggur tidak dirusakkan, dan kami sudah buktikan ada minyak anggur, mereka bebas dari virus corona, bebas dari resesi. Maka setiap asa ini agar setiap rumah yang ada gangguan penyakit, gangguan resesi, dibebaskan mereka. Ini hambakan khotbah bagaimana Engkau mengajar apa yang terjadi di alam roh, apa yang terjadi kalau kita hidup di dunia, suatu hari masuk roh. Anda kan tidak tahu tuh, tapi Tuhan mengajar berkali-kali tentang alam roh. Anda perlu tahu
yang utama hidup itu ke surga. Anda pentingkan cari kerajaan surga lagi. Hidup di dunia yang penting Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda nyebut cari kerajaan surga, Tuhan akan atur keperluanmu, atur hidupmu. Lagi, walaupun situasi sulit, situasi yang tidak menentu. Saya lihat di media kemarin ada orang berjalan langsung jatuh ke rumah sakit. Jadi mutu satu lah dari kita ditatukan nanti, tapi yang utama mari saya serukun cari kerajaan surga. Salah pendetaannya dia cari Tuhan di alam roh. Jadi kalau Tuhan mengajar di alam roh sangat keras. Saya maaf kalau saya sampaikan ucapan Tuhan, tapi saya diajar pertama kali saya lihat alam roh, lihat neraka. Sebelum saya dites lagi juga akhirnya juga lihat neraka. Jadi saya tahu kalau orang masuk alam roh suatu hari mati, bahkan Tuhan bisa kasih tahu saya bahwa dia mau mati, masuk neraka. Kamu jangan doakan, jangan pegang. Tuhan kasih tahu saya betapa mengerikan kalau dipindah seperti itu. Tuhan kasih penglihatan, maka mari kita jaga hidup. Walaupun apa terjadi saat ini, Anda mari mikir kerajaan surga. Saya juga dulu nggak kenal Yesus, tapi Tuhan dikasih penglihatan saya mengajar yang aneh, mengajar alam roh. Kemana kalau kita wafat? Kemana kalau kita harus mati? Amba harus tahu bahwa di balik alam roh itu ada surga neraka. Maka di sakot bahwa di balik alam roh Anda berjuang, ada surga neraka. Jangan sampai Anda ke neraka. Saya ingatkan, saya punya perintah Tuhan ngajar Tuhan. Jangan saya punya neraka. Neraka itu kata Anda tahun di neraka. Siapa kuat Siapa kuat? Tapi mari kita kejar tahun pesta surga. Tuhan beri kesempatan pada kita agar Anda tahun pesta surga. Di surga ada pesta. Setiap hari Anda dan saya berjuanglah untuk pesta surga. Tapi jangan sampai Anda dimaini setan di dalam roh atau kira-kira setan masuk neraka. Jangan sampai Anda akan nyesel sudah lagi. Alam roh itu tidak terbatas. Tahunnya tidak terbatas. Anda di surga neraka tidak terbatas. Maka sekali lagi saya serukan saya pengalaman Tuhan ngasih saya kemana orang mati bisa ke surga neraka. Maka Anda saya berjuang untuk betul-betul masuk alam roh, ada kerajaan surga, neraka. Mari Anda dan saya berjuanglah, pikirkan kehidupan yang kekal, pikirkan yang akan Anda alami. Maka walaupun kita ini sekarang misalkan, saya percaya Anda sakit, bisa doa, bisa disembuhkan, Anda tidak kena resesi. Maka satu hal asas pembuka yaitu di alam roh ada demikian, yaitu di 12 ayat 4 perhatikan hati di alam roh di surga ada demikian. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat ini menegaskan, malaikat saja yang melayani surga. Kalau berbuat dosa dilempar neraka yang pertama. Yang kedua bisa taruh di tempat yang kegelapan. Jadi malaikat yang melayani surga. Kalau dosa pun ada hukumnya. Dia berani melanggar perintah Tuhan, masuk neraka. Kalau neraka sudah ngerikan, saya pernah lihat pertama kali neraka. Waktu saya nolak jadi pendeta. Saya di perintah Tuhan padahal di perintah Tuhan tertulis di langit. Pasti kongat kamu sebagai gembala sedang. Sebagai secara kau bangun bait Allah. Jadi bait Allah dulu dirobohkan oleh orang Yunani itu.
Kemudian dibangun oleh Kores, satu-satunya orang asing di luar Israel yang dihormati adalah Kaisar Kores. Dia diminta Tuhan untuk membangun Bait Allah. Maka saya pernah ditulis di langit, kamu seorang gembala seperti Kaisar Kores, bangun Bait Allah kembali. Maka itulah kalau saat diperintah Tuhan memberikan kuasa besar, termasuk memberikan minyak anggur nyangkut kerajaan surga, minyak anggur nyangkut kerajaan surga, karena seorang martir. Tuhan berkata hanya Tuhan sampai hari ini mencari martir untuk mengembalikan kuasa minyak anggur sebagai sarana agar Anda lancar jalan ke surga. Maka itulah orang katakanlah malaikat di surga saja dosa di dalam neraka, betapa ngerikan. Maka mari kita berjuang. Anda harus berjuang, mikir renungkan. Saya beri ayat mengenai Tuhan gambarkan alam roh. Tapi Anda mohon saya tidak nyinggung siapapun, tapi ucapan Tuhan kita harus perhatikan. Setiap kata kalimat ucapan Tuhan kita pegang, perhatikan. Jadi jangan sampai Anda tersinggung ucapan saya. Karena ucapan Tuhan, saya ini punya perintah Tuhan, yaitu apa? Menyampaikan yang saya lihat di surga, yang saya dengar harus sampaikan. Bahkan orang salah pun sebenarnya saya suruh tegur. Kenapa saya nolak jadi pendeta? Perintah Tuhan apa? Untuk menyampaikan apa? Yang kamu lihat di surga, kamu dengar surga. Kamu sampaikan, orang salah ditegur. Saya nolak. Tuhan apa? Tidak bisa negur orang. Apa tidak sampai hati negur orang. Pilih orang lain Tuhan, jangan hamba tidak bisa jadi pendeta yang betul. Dipilih Tuhan, negur orang salah. Kan repot. Saya enggak mau nyakiti hati Anda, nyakiti jemaat. Tapi perintah Tuhan sampaikan apa yang kamu lihat dengar. Seorang pendeta itu yang baik, harus katakanlah yang jaga hidupnya, jangan sampai salah, karena tugas dia memberitahu siapa yang salah, tidak boleh dilanggar. Siapa yang salah, siapa yang dosa bisa ke neraka. Saya enggak sampai hati itu orang. Saya pernah minta Tuhan, cium kaki Tuhan, tolong Tuhan jangan ada di neraka. Saya gantikan neraka. Maka saya punya nilai bersama Tuhan, seorang materi yang mau ke neraka untuk Anda. Maka saya disayang Tuhan penuh kasih. Waktu saya cium kaki Tuhan, menambah ke neraka. Saya gantikan, beri mereka kesempatan. Tuhan mengatakan pada saya, hari ini kamu seorang martir. Tuhan saya suruh mencari seorang martir untuk mbak Anda ke Masusi. Maka saya mbak Anda ke Masusi karena apa? Dipinta Tuhan karena saya seorang martir. Sampai hari Tuhan mencari seorang martir. Maka saya beri ayat Tuhan gambar apa? Kalau orang mati kemana? Bisa ada surga neraka. Ada surga. Saya sebagai pilihan Tuhan, saya diajari detail tentang alam roh, tentang neraka, saya pernah lihat, surga pernah lihat. Jadi repot, saya maunya enggak saya hati kalau ada ayat yang mengatakan ke neraka. Tapi Tuhan terangkan ada neraka, untuk supaya Anda tahu bahwa kalau kita ini di bumi, hidup kita jeblok, dosa salah, ya enggak bisa ke surga. Karena anak orang suci bisa ke surga. Sabi hati, maaf ini sangat keras ucapan Tuhan. Orang bisa ke neraka, bisa ke surga. Ucapan Tuhan bagaimana dibalik hidup kita. Suatu hari Anda rasa nggak bisa nolak masuk alam roh. Ada surga neraka. Tuhan yang ngomong, maka harus saya sampaikan. Karena ayat ini ucapan Tuhan yaitu di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suluhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Jadi di alam roh, Tuhan menggambarkan, kalau kita terus terang mati, wafat, ada 2 jalan, ke surga atau ke neraka. Seorang dipilih Tuhan aneh. Saya bersaksi, kesaksian saya itu berkali-kali dilihati alam roh, berkali dilihati orang masuk neraka, berkali dilihati orang ke surga. Saya diberi penglihatan, bahkan ada orang yang mau ke neraka, Tuhan perintahkan sabar. Saya dipegang mau masuk ruang ICU, "Kamu jangan doakan, kamu jangan pegang dia." Tuhan kata berasa, "Jangan pegang, doakan. Kamu akan lihat orang masuk neraka." Gimana tuh? Kalau sudah divonis Tuhan neraka, kita nggak bisa apa-apa. Saya pun dipegang, pasti kamu lihat dia. Gimana dia akan ke neraka? Saya hancur. Saya lihat orang menderita. Saya lihat pengemis, saya nangis. Saya lihat orang anak haram menangis. Saya selalu menangis untuk orang miskin, orang gagal. Jadi sekali lagi Tuhan dicontoh orang, memang contohnya Tuhan juga gambarkan apa? Orang kaya raya. Masalah kaya raya itu yang sampai ke neraka pasti ada masalah. Mungkin dia karena maaf, dia enggak jujur hidupnya, hidup semaunya, disebutkan foya-foya dan sebagainya. Orang juga nggak boleh foya-foya, tapi perhatikan sekitarnya. Kalau orang sampai menderita lapar, ya harus tolong. Jadi ternyata ada yang Tuhan kritik orang di sini, Tuhan kritik kepada orang kaya raya yang tidak care kepada orang yang perlu ditolong, tidak care pada orang menderita. Sampai suatu saat semuanya ngirim rumah orang yang perlu beras, perlu apa, pernah ibu yang pernah melakukan so. Tapi suatu hari aneh so, ada staf ngantar, alamatnya ada, rumahnya bagus, ada mobil so. Nah itu hati-hati, ternyata ada orang yang sudah ada mobil, ada rumah, masih minta juga. Yang mudah-mudahan dia karena lihat kalau berkat dari gereja mungkin lebih nikmat gitu. Sekali lagi so, mari kita hidup juga pikir, berkati mereka yang miskin, yang sakit. Saya nangis untuk orang sakit, bahkan orang ke neraka pun saya nangis tuh.
Saya pernah ingin digantikan orang yang di neraka. Saya pernah cium kaki Tuhan, hamba tidak mau surga. Hamba gantikan kosongan neraka. Hamba yang ke neraka. Seair mata saya tiga cium kaki Tuhan. So. Kalau saya dusta ke neraka, so. Maka saya disayang Tuhan. So. Waktu saya berani doa ingin neraka orang lain, Tuhan memandang saya penuh kasih. Saya tidak pernah lupa. Saya nggak pernah berani memandang Tuhan. Tapi waktu Tuhan mengatakan, para si hari ku nasarmu. Saya nggak tahu arti nasarmu. Kamu mau yang ketemu pendiri agama yang mau korban, memberi jalan ke surga. Jadi setelah Tuhan, saya direkam waktu kecil, yang bincang-bincang ibu saya, bahwa saya ingin ketemu pendiri agama, yang beri jalan ke surga gampang, yang mau korban. Saya nggak sengaja ucapan itu, ternyata direkam surga. Jadi hati-hati ucapan Anda pun direkam, kelakuan Anda direkam. Jadi segala tingkah laku Anda harus perhatikan. Persiapkan Anda sejak kecil. Saya yakin persiapkan surga. Bahkan saya yang punya iman 50 tahun sudah nongkrong di surga. Mungkin Anda tahu ya betul. Target hidup saya umur 50 tahun sudah nongkrong di surga. So, target saya. Maka sekali lagi Anda boleh mikir rasa surga. Kalau target Anda cari surga, Anda enak. Tuhan yang cari dikasih, yang minta diberikan, yang ngetok pintu dibukakan. So. Jadi betapa indahnya makam itu. Saya percaya kalau orang kaya itu baik, yang jujur itu. Karena kejujuran itu penting. Jadi orang jujur itu bisa ke surga. Enggak jujur juga bisa. Sekali lagi Anda kaya raya, karena enggak jujur Anda berpikir Anda enggak bisa surga. Kalau Anda kaya raya tapi enggak jujur, hasil nipu dan sebagainya, Anda enggak bisa ke surga. Maka yang tidak ke surga orang kaya ini bisa saja digambarkan, yaitu orang kaya ini enggak jujur, hidupnya enggak baik dan sebagainya, memperkaya diri, nipu temannya. Kalau orang itu kerja pasti hidupnya enggak baik. Tapi kalau orang kaya hidupnya baik, belas kasih, karena Alkitab mengatakan bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Kan berat. Terus suatu hari saya baca ayat itu, sanungan Tuhan bukan saya, enggak sulit Tuhan menyintai sesama seperti diri kita sulit. Itu yang saya. Kamu pernah ingin ke neraka untuk orang lain. Jadi Tuhan menerangkan pada saya bahwa saya ingin juga berbuat penuh kasih. Tuhan ingatkan pada kamu pernah doa gantikan orang neraka. Saya punya nilai peristiwa Tuhan, karena saya mau ganti Anda ke neraka. Saya kembali sidang yang mau korban untuk jemaatnya. Hadiahnya apa? Hadiah Anda itu nanti pesta surga. Maka mari Anda dan saya. Tapi tetap hidup baik, jaga hidupmu, jangan hidupmu foya-foya, jangan ada nipu. Mari kita pada Anda semua yang kaya, Anda pikirkan kerajaan surga lebih dulu. Tuhan mengatakan ditambahkan. Kalau Anda enggak jujur, lupakan. Mari Anda jujur, jangan curi, jangan nipu milik orang lain atau milik perusahaan. So, kalau Anda nipu, Anda walaupun kaya raya di dunia, so enggak bisa surga. Waktu pertama kali saya ke rumah sakit, maka Tuhan mengatakan pasti dia ke neraka. Waktu dia mau mati, so itu detik jantung tuh pelan-pelan, so pelan-pelan dia koma. Begitu Tuhan kata bahasa, pasti lihat perhatikan orang itu mau ke neraka. Saya perhatikan waktu mau detik putus jantungnya, so dia lari, so lari, ada kekuatan terakhir, lari dari ruang ICU, so teriak ada 6-7 kali putaran, so akhirnya teriak meraung, tidak mau apa, diterkam setan, so saya pada Anda banyak orang terjadi seperti itu, so puji Tuhan, kesaksian Jeffrey, kesaksian juga ada rekan lagi yang
sudah dirubung setan, teriak-teriak so, manggil saya, akhirnya berjumpa dengan saya, akhirnya bisa tidak mau jadi. Jadi kalau orang kaya, mari bisa, kalau Anda enggak jujur, Anda kepada orang yang nipu, Anda kembalikan so. Ada yang nipu, kami berbuat curang, Anda berjuang sama teman atau rekan perusahaan, Anda harus berjuang untuk kembalikan. Saya selalu bilang sama teman saya, kalau kamu sudah mati, jangan utang-utang. Saya bilang teman saya, bahwa utang saya bilang, saya telepon, kamu berjuang. Sebelum mati, jangan utang-utang. Kenapa? Kalau kita sudah nikmati utang banyak, nikmati hidup mewah, tapi karena utang sama rekan atau teman, kan mengerikan so. Nggak bisa ke surga. Dia udah nikmat, terima uang dari temannya. Untuk apa? Untuk upaya-upaya. Tapi sebenarnya orang miskin yang dibangun Abraham so, yaitu Anda perhatikan dia orang miskin yang tetap baik hidupnya, mau nggak malu jadi pengemis, nggak malu jadi apa ya, minta maksudnya dalam hati dia yang jadi pengemis jalan. Saya selalu nangis orang miskin, pengemis. Saya pulang kuliah dulu, saya selalu duduk namanya orang-orang miskin. Saya berpikir, bagaimana saya bisa hari tua saya untuk nolong orang miskin. Mau rumah besar orang miskin, mau Tuhan kasih gedung besar, tanah besar, tapi bergereja ya aja. Saya berjuang untuk kemajuan gereja karena Tuhan katakan kepada saya, pasti kamu adakan kolektor itu untuk gerejamu berkembang. Jadi kalau saya malu, saya nggak mau minta. Saya pernah nolak Tuhan, hamba haram kalau minta. Hamba tidak bisa minta. Tuhan katakan kalau kolektor itu supaya gerejamu berkembang. Maka saya pun bilang, pendeta jangan minta ya. Khotbah jangan minta, atau minta perbuatan nggak boleh. Di TPS nggak boleh minta perbuatan nggak boleh. Kita ini pegawai Tuhan. Tuhan pastiin cukup kita. Apa yang kita perlukan, mari hidup yang jujur. Siapapun juga orang yang miskin itu surga, karena apa? Dia pasti hidup baik, hidup jujur. Karena orang Tuhan pernah berkata pada saat dusta neraka, aku seorang jujur seperti kamu. Tuhan adalah seorang jujur. Orang tidak jujur juga bisa ke surga. Mari kita berjuang jujur. Jangan ke surga doang. Jangan sampai Anda pinjam Anda imani dalam Tuhan diberkati. Jangan sampai Anda ditawari direktur tapi jual Yesus. Jangan sampai Anda jual diri dan sebagainya. Anda perhitungan hari Tuhan Anda. Perhitungan di alam roh. Ada neraka, ada surga. Anda berjuang ke surga, neraka lautan api so. Siapa tahu tahun so tidak kan? Nggak tahu. Untungnya saya dijanjikan Tuhan ke surga so. Saya bayangi dulu saya pernah diajak ibu saya ke neraka sulit masuk, ya ada jurang dan sebagainya. Maka saya menangis dengan ibu kita cari Allah yang punya kerajaan surga. Maka doa Anda gampang saja untuk ke surga. Doa kepada Allah yang punya surga. Kan gampang. Hamba tidak mau ke neraka, ingin ke surga. Gampang kan doa seperti itu. Kalau Anda murni doa, pasti terkabulkan. Pengalaman saya, 2 orang berguru dengan ibu saya, minta ke surga, nggak mau ke neraka. So. Sama ibu saya berdua. So. Saya masih SD. So. Tapi ucapan saya didengarkan. Ibu dijumpai Tuhan Yesus. Suatu hari ibu puasa 7 malam, didatangi Tuhan Yesus. Tuhan yang berkata, Ibu, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kamu minta apa? Ibu saya sebagai seorang yang sudah miskin, yang punya rumah warisan besar. Tapi apa artinya kalau nggak punya uang? So. Tapi Tuhan memperkenalkan di aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Minta apa
kamu ibu? Ibu saya dituntut orang miskin, so. Minta apa? Ibu tidak bilang minta rumah bagus, bilang minta mobil, minta uang, enggak minta. Ibu juga minta satu hal, yaitu tolong anak saya pasti di mana berada, supaya ikut Tuhan Yesus, supaya diselamatkan. So. Jadi permintaan ibu begitu penting. Kalau orang tua doakan anakmu, jangan sampai saya dengar ada seorang bapak anaknya jatuh dibentak-bentak, bodoh kamu, dan nggak boleh ucapan puasa. Kamu bilang anakmu bodoh, bisa bodoh betul. Ya maka sebagai ibu saya sederhana, minta apa supaya saya ikut Tuhan Yesus, betul-betul ikut Tuhan Yesus, dipilih Tuhan, menyatakan di yang sama. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka beri Anda zaman sulit, zaman hidup sulit, zaman ya tiba-tiba bisa ngalami maut, bisa ngalami corona, tapi Anda pegang Yesus. Tuhan katakan 2-3 orang di rumahmu ada, maka Anda tidak akan menderita, tidak akan sakit. Maka Anda dan saya satu hal, berjuanglah. Gampang, ala pengalaman saya terus Tuhan ngomong, saya sampaikan pengalaman saya, apa yang saya dengar dari Tuhan. Pengalaman saya cuma minta ke surga. Dan saya kasihkan sesuatu, Tuhan namanya 50 tahun sudah di surga, 40 tahun sudah di Jerman, sudah berusaha, semua digabungkan, nggak ada masalah. Kalau saya ada murni punya iman, saya punya iman. Saya punya iman tidak gagal. Ya kalau saya pernah divonis mati dan saya pengalaman banyak, tapi Anda imanmu. Tapi iman tanpa perbuatan is nothing. Tapi kalau Anda punya iman bahwa Anda hidup baik, saya firman Tuhan, jaga mulutmu. Karena Tuhan merintahkan jaga mulut, jangan dusta, jangan nipu, jaga pikiranmu, perbuatanmu. Maka Anda dan saya surga di tanganmu. Maka sekali lagi, konteks ini Tuhan menggambarkan di balik alam roh ada surga neraka. Saya pertama kali lihat neraka takut. Kenapa? Saya berbulan-bulan coba itu, berbulan berlutut, Tuhan jangan pilih hamba. Hamba tidak bisa jadi pendeta, pilih orang lain, jangan hamba. Ya, saya pandang Tuhan, ya, kita ini sebagai katakanlah manusia, Tuhan perintah Tuhan. Saya enggak mau, Tuhan tolong pilih orang lain, jangan apa. Saya juga masuk. Pertama kali saya neraka, mengerikan. Saya lihat Yesus hilang di rumah-rumahnya. Panggil mereka, kamu cari pada sih. Mereka berteriak-teriak. Pasti mana engkau tahu. Saya waktu sedang doa, saya dengar ucapan itu. Lihat Yesus di langit ke mereka, maka mulai ngambil saya dibawa ke neraka. Karena gara-gara saya nolak penderitaan dibawa ke neraka. Lihat pasti, kamu nolak perintah Tuhan Yesus yang punya surga, kamu hari ini ke neraka. Anda bayangkan, nggak menjadi pendeta, divonis hari ini kamu ke neraka. Apa kata orang? Apa kata saya? Saya lihat neraka mengerikan. Pertama kali akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, saya siap melayani. Saya pun berkali-kali nolak. Sudah janji pun nolak. Saya orang dapat janji buat saya nolak Tuhan. Karena kenapa saya pendeta, saya nggak bisa. Akhirnya mengalami cobaan. Ya, Aristo ketabrak mobil. Akhirnya masih katakan harus dipotong. Saya tetap punya iman. Anak saya tidak dipotong. Saya tuntut kalau anak saya dipotong. Itu ketabrak mobil, kakinya harus dipotong kakinya. Jadi saya punya iman. Yaitu Tuhan tolong Aristo tidak dipotong kakinya. Itu saja. Saya masih bimbang. Yang kedua, dicoba lagi. Anak saya yang satu lagi mau diproses operasi. Ada 2 benjolan operasi. Maka
Akhirnya anak saya, aku sabak ke ruang doa. Tuhan Abah, siap nih kalau anak saya gak dioperasi. Saya nangis 1 jam, 2 jam. Menangis, bobong anak saya mau dioperasi. 1 jam saya buka, hilang 1 hilang. Baru 1 hilang. Baru 1 hilang. Sehari kemudian baru yang kedua hilang. Artinya apa? Kita mengalami kecobaan kadang-kadang. Cobanya kadang kita nggak kuat menolak. Nggak bisa mengalami antara cobaan yang sangat berat. Tapi satu hal, kalau ke surga Tuhan katakan jangan jatuh dosa. Tidak boleh dosa. Maka itulah kalau Tuhan katakan apa? Yaitu kita nilai Tuhan. Harus setia pada Tuhan. Maka sabun. Karena sudah saja Tuhan kalau anak sembuh, operasi bisa ngelani. Jadi saya untuk ngelani pun ngalami cobaan. Maka itulah Tuhan gambarkan tadi ada surga neraka. Anda renungan tolong. Saya nggak melukai Anda yang gambar orang kaya. Tapi Tuhan katakan tidak ada mustahil orang di neraka, di surga. Orang kaya bisa ke surga, tapi kehendak Tuhan, Tuhan yang menentukan. Yang menentukan orang miskin Tuhan tentukan, yang surga neraka. Tapi yang utama berpikir Anda. Zaman ini di rumah mikirkan bagaimana kita harus berjuang. Saya orang yang berjuang surga. Saya disayang Tuhan. Hidup saya diberkati Tuhan. Sampai sukses, sampai bisa keluar negeri. Padahal berteori saya nggak punya biaya. Saya punya iman. Maka apapun Anda, kebutuhan Anda, Tuhan akan jawab. Atau apapun Anda minta, Tuhan pasti kabulkan. Jadi sekarang saya gambarkan tentang orang kaya yang kedua, yaitu di Matius 19. Orang kaya yang ingin layani, Tuhan beri sarana-sarana untuk bagaimana kita melayani. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Di ayat ini menggambarkan bagaimana orang kaya yang bisa diselamatkan tuh. Orang kaya ingin melayani itu. Atau juga menggambarkan betapa sarana saat orang kaya ke surga. Ada sarana, ada peraturan Tuhan yang harus dipenuhi. Maka orang kaya ini juga kaya raya, ingin ikut Tuhan. Tapi ternyata yang nggak ngerti firman Tuhan masih bertanya. Tuhan mengatakan, "Apa kamu sudah hidup baik?"
Dia masih tanya, berbuat baik itu apa? Ya Tuhan terangkan orang berbuat baik jangan menumpahkan darah orang lain itu enggak selamat. Sekali lagi, bunuh orang itu jangan boleh. Jangan lukai, nusuk orang. Hukum mati itu, hukumnya mati. Tapi lagi, Anda yang percaya Tuhan Yesus ditumbak, ditikam, disalibkan, ganti Anda karena enggak disalibkan. Anda ada Yesus, ada pengampunan. Tuhan telah gantikan Anda yang disalibkan. Tuhan gantikan Anda agar Anda mulia, akan masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan bertanya kepada orang kaya yang ikut Tuhan. Menggambarkan orang kaya kalau ingin melayani Tuhan, ikut Tuhan, ada sarannya. Sarannya apa? Tuhan mengatakan, apakah kamu sudah hidup baik? Ternyata berbuat baik itu mengikuti orang yang melayani Tuhan. Lagi bagi Anda, rekan-rekan pendeta, Anda perlu hidup baik, melayani Tuhan. Hidup baik. Karena Tuhan pernah berkata, orang melayani dosa, Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku, orang terkutuk. Jadi kalau orang melayani sudah tidak dosa, Tuhan mengatakan apa? Orang melayani sudah tidak membunuh hukumnya mati. Bagi orang enggak percaya, bagi Anda Yesus diampuni dosa Anda. Yang kedua, tidak boleh berzina. Karena Tuhan tubuh Anda sudah diangkat, disalibkan, digantikan, maka ibadah Anda sejati persembahkan tubuhmu agar tubuhmu diberi kemuliaan. Jangan sampai, maka Tuhan katakan jangan berzina. Kalau kita berzina artinya menghina Tuhan, karena tubuhmu sudah digantikan Tuhan di atas kayu salib. Maka sekali lagi Tuhan yang kedua, Tuhan katakan jangan berzina. Jadi secara hidup baik, enggak boleh berzina, enggak boleh mencuri, artinya jujur, enggak boleh curi dan sebagainya. Tuhan juga katakan apa? Yaitu jangan nipu, jangan dusta, saksi dusta. Dusta itu orang enggak pernah sadar. Tuhan yang mau vonis orang dusta anak iblis itu. Sekali lagi, Tuhan yang berkata di Yohanes 8, orang dusta itu iblis. Di kitab Wahyu halaman terakhir, dikatakan orang suka dusta enggak bisa masuk surga. Bahkan taman saja enggak bisa. Taman saja enggak bisa orang dusta, karena enggak bisa makan pohon kehidupan. Di taman ada pohon kehidupan. Kalau di Anda masuk yang masuk, itu Anda dimasuki, tinggal pesta di surga. Tuhan yang katakan, aku buka pintu, aku akan masuk bersama-sama. Maka sekali lagi kita, bahwa kalau Anda melayani Tuhan, hidup baik. Tuhan yang akan hidup baik. Tapi yang berat aja bagi orang yang melayani, menyerahkan miliknya. Milik itu, milik manusia, punya nyawa, punya harta. Siapa kuat melayani, menyerahkan harta nyawa. Saat diberi Tuhan, karena seorang menyerahkan nyawa saya, harta saya, maka saya disayang Tuhan. Sampai digandeng ke surga. Saya pernah digandeng ke surga karena bahasa yang menyerahkan orang lain. Tuhan mengatakan, pasti lihat, jemaat bebas sangat besar surga. Kalau saya dusta neraka, karena banyak kita tolak orang-orang dusta di mimbar, atau saksi dusta di mimbar, hukumnya Alkitab mengatakan hukum mati. Maka saya karena mau ke neraka untuk orang lain, untuk jemaat, maka saya beri hadiah Tuhan. Saya diajari ngubur, sehingga orang 10 tahun lebih dibungkas, mayatnya tetap utuh. Maka hadiah orang ke masjid itu, yaitu nguburan sebagai minyak, agar tetap tubuhnya tetap prima, tetap awet muda, menjadi mempelai, bebas artinya mempelai. Maka Tuhan bisa lihat pada si jemaat bebas besar kalau saya dusta neraka, saksi dosa neraka, Tuhan mengatakan jemaat bebas surga. Mari ada dansa di surga, pesta surga. Jangan hidupmu, mari kita Anda saya berjuang agar Anda nanti ke surga. Terbuka pintu surga bagi Anda dan saya.
Lagi mari kita berjuang. Yang utama hidup kita adalah masuk kerajaan surga. Berjuanglah masuk kerajaan surga. Sejak berjuang untuk ke surga, maka saya disayang Tuhan karena saya sejak berjuang ke surga. Demikian firman Tuhan. Dosa Anda semua tidak singgung, tapi ingat yang pertama, orang-orang kaya kan nipu, tidak jujur, jangan kembalikan pada pemiliknya. Orang mereka yang lain ini ada hukumnya Tuhan, harus menyerahkan milikmu, jual segala milikmu. Orang di dunia yang lain tidak boleh kaya raya. Maka mari kita berjuang. Tarik kerajaan surga, semua ditambahkan. Saya ingin doa Anda dan saya agar menjadi tetangga di surga sepanjang masa. Mari kita kejar tahun di surga yang pesta. Tahun di surga pesta. Anda jangan sampai tahun di neraka, di cita-cita. Saya lihat sih kalau sudah neraka, orang yang tidak warga surga, keluarnya diterima setan cita itu. Saya pernah lihat sendiri bersama. Anda boleh tanya Aristo, karena yang namanya sayang duakan orang yang Tuhan kasih tahu neraka, yaitu dia teriak merong, ditekam setan. Sangat Anda doa soal programnya surga. Anda doa soal anaknya surga, enggak mau neraka, maka Anda akan dikabulkan. Tapi mari kita juga jaga ucapan Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan curi, jangan nipu, jangan saksi dusta. Mari kita berjuang. Anda dan saya bisa berjuang. Hidup suci baik, agar Anda dan saya akan tetangga di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan kepada Jabri. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi lebih semangat. Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mengucap syukur hari ini boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, saudara dan saya boleh sekali lagi bilang sama sekitar saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara yang di rumah juga, yang live streaming, katakan kepada sekitarmu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak di tempat ini yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, kita menjadi warga sorga. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagi setiap kami yang melayani, juga jemaat Tuhan hari ini, saudara dan saya, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan juga sedikit saudara yang akan saya sampaikan, dan kita akan seperjamuan kudus. Sebentar dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang, saudara. Saudara sama-sama saya ajak kita semua untuk sama-sama sedikit buka ayat firman Tuhan kembali, Wahyu pasalnya yang ke-19. Saudara yang bawa Alkitab, saudara yang bisa buka Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Saudara yang lihat firman Tuhan dari handphone, ya saudara boleh diketik Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan 9. Kita perhatikan bersama-sama. Saudara yang di live streaming, yang di rumah juga silakan Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Kita perhatikan bersama-sama. Saya baca ayat 7 dan 8, ayat 9 nanti saudara boleh kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah
benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah orang yang menjadi pelaku firman, sebab hidupnya pasti berbahagia. Haleluya. Yang percaya sama-sama bilang dengan saya, hidupku berbahagia. Amin, saudara. Terlepas dari semua persoalan, terlepas dari semua pergumulan yang saudara dan saya hadapi, saudara dan saya ditetapkan menjadi orang yang berbahagia. Katakan amin. Orang yang berbahagia adalah orang yang dalam hidupnya senantiasa bisa melihat pertolongan dan kemenangan yang dari kerajaan sorga. Haleluya. Itu sebabnya saya mau sampaikan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi berkat Tuhan juga pasti tercurah bagi setiap kita yang percaya. Pasti ada jalan keluar, ada solusi. Saudara dan saya hari ini pulang pasti diberkati Tuhan, pasti bisa melihat janji Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi kebaikan kuasa Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang orang berbahagia itu orang yang diberkati? Karena saudara perhatikan, dalam terjemahan Amplified Bible, saya ajak kita semua untuk melihat, untuk kita perhatikan di sini saudara. Saya sediakan di sini dalam ayat yang sama, Wahyu 9 ayat 9, Revelation chapter 19 verse 9, Amplified Bible. Dikatakan di sana, "Then the angel said to me, write, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me further, these are the true and exact words of God." Haleluya. Saudara perhatikan di sana, blessed are those who are invited. Invited artinya diundang. Sama-sama bilang sama saya, diundang. Amin. Saudara dan saya, engkau dan aku yang beribadah pada hari ini, yang percaya adalah orang-orang yang suatu hari kita akan diundang untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Yang percaya katakan amin. Coba saya mau lihat berapa banyak yang percaya, lambaikan tangan saudara. Kita yang percaya diundang untuk masuk surga, lambaikan tanganmu. Amin. Saudara, bukan hanya diundang, tapi saudara dan saya juga menjadi orang-orang yang diberkati. Alkitab katakan tadi, di ayat yang barusan kita baca, boleh ditampilkan? Iya, dikatakan di sana, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Ya, marriage supper of the Lamb itu artinya perjamuan kawin anak domba. Ya, firman Tuhan katakan, angel say to me, malaikat berkata kepadaku. Ya, kunya itu siapa? Saudara, sebagai pembukaan, sebelum saya jelaskan sedikit, saudara yang mau catat silakan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sekali lagi, diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, kembali di ayat yang ke-9 tadi, ya saudara, bahwa malaikat berkata kepadaku. Kunya itu siapa? Kunya ini adalah Yohanes. Jadi saudara, sebagai pendahuluan sedikit, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Yohanes yang mana Pak Pendeta? Kita mengenal ada 2 Yohanes di dalam firman Tuhan. Yang pertama Yohanes Pembaptis, yang kedua Yohanes Rasul Yesus, murid-murid Yesus. Nah, siapa yang nulis Wahyu? Yohanes murid Yesus, yang punya roh martir, yang punya roh yang luar biasa. Dia yang dibuang di Pulau Patmos, tapi dia tidak mati di Pulau Patmos. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berusaha untuk membunuh dia, digoreng pun dia tidak mati. Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Dan Allah yang sama hari ini juga menyertai saudara dan saya. Kita yang percaya, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu disertai Tuhan, hidupmu, hidupku disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, sempurna sehat. Saudara dan saya lihat pulang bawa mujizat yang besar. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara hari ini sama-sama kita akan lihat, ya saudara, bagaimana saudara dan saya kita diundang masuk ke perjamuan kawin anak domba. Perhatikan, yang pertama saudara boleh catat baik. Kita lihat dulu Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Saudara, perkataan Yesus, perkataan Tuhan berkata di Wahyu, saudara, dikatakan saudara di ayat ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, membuka hati, aku akan masuk. Tuhan akan masuk mendapatkan saudara dan saya, dan janji Tuhan, saudara dan saya akan bersama-sama dengan dia, semeja perjamuan bersama dengan Tuhan untuk makan perjamuan kawin anak domba kekal sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Amin. Barang siapa yang mendengar, bilang sama saya, mendengar. Sekali lagi, lebih percaya, mendengar. Amin. Barang siapa yang mendengar, dia akan diundang. Itu sebabnya saudara, saya mau sampaikan hari ini. Kalau saudara mungkin pernah mendengar juga kesaksian dari gembala sidang, yang gak usah jauh-jauh, contohnya gembala sidang kita sendiri saudara, Bapak Riaji saudara, beliau rohnya pernah diundang Tuhan. Artinya rohnya pernah diangkat naik ke sorga. Diizinkan Tuhan untuk melihat tingkat-tingkat kerajaan sorga. Melihat bagaimana ruangan Maha Kudus, bahkan neraka sekalipun. Ya saudara, ketika rohnya diundang ke sorga, ya Papa Riaji punya perintah dari Tuhan langsung. Tuhan memberitakan, artinya memberitahu kepada gembala sidang saudara dan saya, kembali ke bumi. Dan ini saudara saya kutip dari buku beliau. Ya saudara, dalam buku saya digandeng Tuhan Yesus ke sorga. Setelah saya diundang ke sorga, saya diperintah Tuhan, Pak Riaji, tugasmu menyaksikan dan menyampaikan apa yang kamu lihat di sorga, apa yang kamu dengar di sorga, dan tingkat-tingkat kerajaan sorga. Saya jelaskan singkat, tingkat-tingkat kerajaan sorga itu apa-apa pendeta. Tingkat-tingkat kerajaan sorga, saudara boleh lihat di Ibrani 9. Baca ya, boleh catat nanti baca di rumah. Ibrani 9 di sana dikatakan saudara, bahwa ada pelataran, ya, bahwa ada taman Eden, lalu ada ruang yang kudus, yang terakhir ruangan yang maha kudus. Tempat di mana saudara dan saya suatu hari, jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan yang kompak sekali lagi. Buat kasih dan kuasa kebaikan Tuhan. Katakan amin. Bilang sama saya, ya itu saya. Lebih beriman, ya itu saya. Yes, haleluya. Keluargamu, keluargaku, saudara dan saya, kita yang mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saudara catat baik, bagaimana kita bisa diundang masuk ke perjamuan kawin anak domba. Dengarlah suara Tuhan, mendengar suaranya. Kalau hari ini saudara dengar pesan firman Tuhan ini, if you hear this message today, open your heart, buka hatimu, datang sama Tuhan. Nggak ada perkara yang terlalu mustahil bagi Tuhan untuk dilakukan buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari hari ini saudara dan saya, kalau engkau sudah mendengar ini, saudara dan saya, kita perlu mendengar supaya saudara dan saya, ketika Tuhan datang kali kedua, engkau dan aku jadi bagian orang-orang yang akan masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin. Sebab itu saudara dan saya perlu untuk waspada. Bilang sama-sama dengan saya, waspada. Yuk kita lihat saudara, Mazmur, maksud saya Matius 25. Ayat 6 dan 7, lalu nanti kita lompat ke 10 dan 13. Saya sudah sediakan di sini. Kalau saudara agak sulit nanti buka-buka Alkitabnya, saudara lihat ke depan aja langsung ya. Matius 25 ayat 6 dan 7, 10 lalu lompat ke 13. Demikian bunyinya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Saudara, perlu saya beritahu, setiap kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Kita mempelai Kristus, dan Kristuslah mempelai prianya. Amin. Dan kata mempelai dalam bahasa aslinya itu artinya Tiberias. Bilang sama-sama dengan saya, Tiberias. Ya, saudara dan saya adalah mempelainya Tuhan. Ayat 7, ya saudara, dikatakan gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kalau saudara perhatikan di sini, gadis-gadis itu bangun. Ya, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh menggambarkan orang-orang dunia, orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak waspada. Tapi 5 gadis bijaksana adalah gambaran orang yang berjaga-jaga dalam Tuhan. Dan orang-orang yang berjaga dalam Tuhan, hidup saudara dan saya akan diselamatkan. Amin. Maka saudara hari ini, ya, kalau tidur mungkin semua orang mungkin capek tidur, ya, tahu letih, tahu lelah saudara. Tapi bagaimana hari ini saudara dan saya, kita tetap bisa diundang masuk ke ruang perjamuan kawin. Rohmu, rohku berjaga-jaga di dalam Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti berhenti bisnis. Berjaga-jaga bukan berarti resign dari kantor. Berjaga-jaga bukan berarti kita selesai bekerja. Tapi rohmu, rohku terkoneksi dengan kerajaan sorga. Amin. Saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Ayo saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Selama ada waktu, ada kesempatan. Jangan sampai saudara dan saya terlambat. Karena mohon maaf, kalau terlambat pintu ditutup saudara. Alkitab katakan saudara, ayat selanjutnya, ayat 10.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu apa? Pintu ditutup. Haleluya. Saudara, ayat 13 sama-sama yuk kita baca. 1, 2, iya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Saudara, mari kita berjaga-jaga. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan kesempatan untuk pesta perjamuan kawin anak domba. Amin. Karena apa saudara? Sebagaimana sorga itu nyata, neraka juga nyata saudara. Beberapa waktu yang lalu saya baca di berita, ada sebuah berita yang cukup membuat saya pribadi juga saudara semakin lagi untuk termotivasi lebih lagi sungguh di dalam Tuhan. Saudara yang mendengar hari ini, doa saya kita semua semakin berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. Saudara, di Ceko, di Praha, saudara, di negara Ceko, di kota Praha ada sebuah kastil. Di sana saudara ditemukan ada sebuah yang dipercayai oleh mereka, di dalam kastil itu ada sebuah lubang yang menuju ke neraka. Saudara, ditemukan sebuah pintu gerbang atau lubang di bawah, di dasar bisa ke bawah, itu mereka mempercayainya lubang neraka. Dan saudara, di dalam kastil itu ada tahanan-tahanan, ada orang-orang yang dipenjara. Maka saudara, ada salah satu tahanan yang diberikan kesempatan, saudara, bisa dibebaskan kalau ia berani masuk ke dalam lubang neraka itu. Saudara, yang dipercayai oleh mereka yaitu pintu gerbang menuju neraka, saudara. Jadi diameternya pun besar dan benar-benar nyata. Ada di berita, saudara bisa cek di berita. Saudara. Dan saudara, kalau mau bebas harus berani masuk ke dalam lubang itu. Dan singkat cerita, ada salah seorang dari mereka yang mau bebas, dan dia rela untuk apa? Untuk masuk, disuruh mau aja saudara, dan dia akhirnya masuk ke dalam lubang itu. Saudara, nggak sampai dalam, belum terlalu dalam saudara, dia sudah berteriak-teriak ketakutan dan minta ditarik naik ke atas. Kenapa? Karena dia di dalam sana merasa ketakutan. Dia bersaksi ketika dia berada di atas lagi, saudara, keluar dari lubang itu, dia mendengar suara raungan, lolongan orang-orang, suara-suara dari orang-orang yang kesakitan, saudara, yang ketakutan, lolongan, raungan dari suara manusia yang muncul dari bawah, saudara, dari dalam tanah, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Karena dia ketakutan, 2 hari berikutnya, selama 2 hari dia stres. Dan keriput saudara kulitnya menjadi tua, mohon maaf saudara, 3 hari 4 hari berikutnya, tiba-tiba dinyatakan dia sudah mati begitu saja saudara. Ketakutan saudara. Itu sebabnya mari hari ini, apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Saudara dan saya, mari kita berjuang untuk sama-sama kita ke sorga. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, disediakan tempat yang istimewa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Papa Riaji pernah cerita sama saya, saudara. Beliau punya teman namanya Pak Gaul. Orangnya bekerja terus, tidak pernah ikat Tuhan, saudara. Tidak pernah ingat ibadah. Singkat cerita, saudara, ketika Papa Riaji rohnya dibawa naik ke sorga untuk melihat tingkat-tingkat kerajaan sorga yang tadi saya sampaikan, saudara. Tiba-tiba sekejap mata, Papa Riaji rohnya dipindah ke depan pelataran Taman Eden dan berjumpa dengan yang namanya Pak Gaul ini, temannya. Waktu beliau bisnis usaha gitu saudara, dan berjumpa dengan Pak Gaul bertanya di dalam alam roh tentunya saudara, Pak Riaji ngapain di sini? Sudah enak di ruangan Maha Kudus, saudara. Dan di sana Pak Gaul mohon maaf saudara, malah sidang bersaksi, Pak Gaul mohon maaf, kelihatannya tua, kelihatannya nggak awet muda. Pak Riaji hanya tersenyum melihat Pak Gaul ini, dan hari ini mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, setiap kita yang perjamuan minyak urapan, saudara dan saya yang ada sarana minyak anggur, saudara dan saya awet muda, sempurna sehat, panjang umur, keluargamu, keluargaku diberkati, berhasil, ada kemuliaan Tuhan menyertai saudara dan saya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir saudara, rekan-rekan boleh bersiap di depan. Mari saudara dan saya hari ini bagaimana kita boleh diundang untuk masuk
ke perjamuan kawin anak domba. Jangan sampai lupa kita diurapi. Haleluya. Yang kedua, diurapi dan memakai pakaian putih. Sama-sama kita perhatikan. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan bagi setiap kita. Demikian bunyinya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Saudara, ayat ini jelas mengatakan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya, kita yang rindu, ya, yang percaya, diundang suatu hari masuk dalam perjamuan kawin anak domba, saudara dan saya, kita harus diurapi. Katakan amin, saudara. Sama seperti Samuel mengurapi Daud. Dan ketika Daud diurapi, Alkitab katakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Minyak urapan ini ada kuasa. Kalau saudara dan saya percaya, hidupmu juga ada kuasa. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, hidupku ada kuasa. Bilang sama saya, di mulutku ada kuasa. Bilang sama saya, di tanganku ada kuasa. Amin. Kuasa untuk apa? Agar saudara dan saya apa yang kita kerjakan berhasil. Katakan amin. Dan agar hari ini doamu didengar di sorga. Kuasa agar apa? Agar saudara dan saya di zaman akhir ini, dunia ini jahat, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saudara dan saya yang ada kuasa minyak anggur, setiap hari saudara dan saya terima ini, engkau dan aku diloloskan dari yang jahat, diluputkan dari mara bahaya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Saudara dan saya diberikan privilege, diberikan keistimewaan. Ketika dunia hancur, ketika dunia rusak, saudara dan saya yang pegang janji firman, minyak anggur firman saudara. Saudara dan saya tidak dirusakkan. Saudara dan saya diluputkan dari segala yang jahat. Katakan amin. Wahyu 6 ayat 6 janji buat saudara dan saya. Saya percaya saudara mungkin sering dengar ayat ini. Tapi sekali lagi yuk kita lihat saudara. Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara. Lagi-lagi di sana ada kata aku mendengar. Ya saudara, seperti ada suara. Di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Yang percaya bilang amin. Saudara mungkin sering dengar ayat ini tapi mungkin belum mengerti ya dengan baik apa maknanya. Saya jelaskan secara singkat ya. Sekali lagi saudara, aku mendengar. Siapa? Yohanes mendengar. Dalam kitab ini sekali lagi tadi saya sampaikan, Wahyu ditulis oleh Yohanes. Ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Makhluk apa? Kalau saudara baca Wahyu, ya saudara, dengan nanti saudara boleh baca lengkap di rumah, ya, ada 4 makhluk, ya, singa, raja wali dan lain-lain. Dan mereka berkata apa, saudara? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Maksudnya apa, pendeta? Saudara, sedinar adalah upah orang bekerja dalam 1 hari. Sekali lagi, saudara, pada saat itu, ya, upahnya 1 dinar dalam 1 hari. Dan apa perhitungannya? Secupak gandum harganya 1 dinar. Ya, perhitungan yang lainnya 3 cupak jelai nilainya juga 1 dinar. Ini gambaran apa? Gambaran keadaan yang sulit di zaman akhir. Ada resesi di tengah-tengah perekonomian. Dan bukankah hari-hari ini saudara dan saya kita mengalami melihatnya. Tapi hari ini pegang teguh janji firman Tuhan. Jangan saudara lupa di kalimat yang terakhir dikatakan di sana, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Betapa luar biasanya janji firman Tuhan. Amin. Minyak itu adalah gambaran roh Allah. Kalau saudara diurapi ada roh Allah. Kembali lagi ke 1 Samuel 16 Daud tadi saudara. Ketika saudara dan saya diurapi, engkau dan aku tidak dirusakkan. Yang percaya bilang amin. Waktu Nuh, saudara, perahunya, bahtranya ada di atas gunung Ararat. Ararat itu di Turki. Ararat artinya the curse is reversed. Kutuknya dibalikin jadi berkat. Bilang amin. Amin, haleluya saudara. Saudara, hari ini saya katakan saudara bahwa ketika burung merpati kembali kepada Nuh, Alkitab mencatat saudara bahwa burung merpati membawa sehelai daun zaitun yang segar. Selama begitu lamanya air bah menghancurkan bumi, yang tidak rusak hanyalah zaitun. Engkau dan aku diurapi dengan minyak, saudara, ada kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ada seorang bapak ini saudara, dia sebenarnya bukan jemaat Tiberias. Saudara, dia tinggal di Medan. Ya, 1 minggu sebelum dia pulang ke rumah Bapa di sorga, namanya almarhum Pak Sembiring.
Pak Sembiring ini saudara diurapi setiap hari, diurapi dengan minyak, bahkan dibaptis sama Pak Pariaji. Nah, saudara, pada hari ia meninggal, dia pulang ke rumah Bapa di sorga, keluarganya juga mengurapi petinya, jasadnya dengan minyak urapan. Dikubur 7 tahun. Dan saudara, keluarga yaitu bersepakat untuk memindahkan yaitu jasadnya karena mau dipindah ke tempat yang lebih baik. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dibongkar kembali, petinya tidak rusak, jasadnya tidak rusak, bajunya tidak rusak, bahkan ada bantal biru yang dipakai tidak rusak. 7 tahun dikubur, yaitu dalam keadaan yang luar biasa, tidak dirusakkan. Boleh lebih hebat lagi tepuk tangan kita yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kalau saudara tadi perhatikan, gembala sidang berkata, orang yang di mimbar harus jujur. Saya kasih foto supaya tidak ada hoax. Semua kesaksian ada di gereja Tiberias bisa dipertanggungjawabkan atas anugerah Tuhan. Amin. Ada surat dokternya, ada kata dokternya, ada begini segala macam. Termasuk foto yang tadi saudara. Nah, saudara, ini saya mau sampaikan, jasad saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga-bunga di ladang Tuhan pelihara. Apapun yang hari ini kebutuhanmu, apapun yang menjadi hari ini keperluanmu, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Saudara dan saya melihat janji Tuhan digenapi bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin saudara. Oleh karenanya saudara, saya mau sampaikan hari ini saudara, bahwa minyak ini untuk membawa saudara dan saya memandang Tuhan. Katakan amin. Sarana kuasa untuk saudara dan saya berjubahkan kekudusan. Ayat yang terakhir, Wahyu 3 ayat 18. Yuk sama-sama saudara kita perhatikan. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Bilang sama saya, pakaian putih. Amin, supaya engkau memakainya. Tadi di awal juga ada pakaian putih ya, lenan halus. Berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar orang percaya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sama-sama bilang sama saya, dapat melihat. Amin saudara. Satu hari saudara mau tutup Alkitabnya. Pak Pariaji melayani, Pak Pariaji cerita saudara kepada kami. Beliau melayani seorang bapak yang tadinya bukan orang percaya. Enggak seiman dengan saudara dan saya. Ya, diizinkan Tuhan, dia divonis sakit ya saudara, dan Papa Regi berdoa, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, karena kalau sembuh Tuhan ya keluarganya bisa bertobat dan ada mujizat Tuhan, keluarganya selamat Tuhan, tolong Tuhan. Saudara, di hari-hari terakhirnya, di detik-detik terakhir Bapak ini ya di rumah sakit, keluarganya sudah ngumpul semua, bukan orang Kristen, bukan orang percaya ya saudara, mereka keluarga besar ya, mereka orang Sumatera Barat saudara, ya mirip dengan Ibu Gembala, orang Sumatera Barat, ya. Mereka berkumpul saudara, mereka udah dekat Bapak ini saudara, yang ya kayaknya udah detik-detik terakhir, ya. Dan setelah itu saudara, Pak Pariaji dikabarkan, ternyata Bapak ini Tuhan izinkan pulang ke rumah Bapak di sorga. Dan gembala sidang Pak Pariaji sempat berpikir, ya Tuhan, kenapa kok ya akhirnya nggak ada? Kenapa kok ya akhirnya dipanggil oleh Tuhan? Ya, kalau sembuh Tuhan, ada mujizat Tuhan, keluarganya bisa bertobat, keluarganya bisa selamat, bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi Tuhan rencananya lebih luar biasa. Rancangan Tuhan di atas rancangan setiap kita. Katakan amin saudara. Maka saudara, apa yang terjadi? Ajaibnya luar biasanya. Ya saudara, dengan sarana kuasa minyak dan anggur. Ada keluarganya menghubungi Pak Pariaji dan mereka bersaksi kepada beliau, kepada Pak Pariaji. Sebelum Bapak ini ya saudara menghembuskan nafas terakhir, tersenyum ya saudara, dan ada beberapa orang dari keluarganya yang sedang berkumpul, bukan orang percaya. Ya, ketika Bapak ini tutup mata, mereka melihat ke atas, di langit-langit ada ribuan malaikat yang banyak sekali menjemput Bapak ini untuk terbang ke sorga, diundang perjamuan kawin anak domba. Katakan amin saudara. Amin. Dan mereka semuanya bertobat, percaya Yesus. Tidak ada yang lebih indah, keluargamu, keluargaku, kita bertobat, percaya Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Pak Pariaji? Mujizat terbesar adalah ketika tanganmu, tanganku digandeng Tuhan, digandeng malaikat untuk pesta di sorga. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan datang pada Yesus. Mengucap syukur untuk kemurahan-Nya, kita sembah Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu,
jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Bersama-sama kami nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Tangan sekali lagi yang meriah buat kebaikan Tuhan. Ku nanti Allah kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus dan siang hari ini. Siapkan hatimu, mari bersama-sama katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita katakan tubuhmu, tubuhmu dan darah. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik dan darah Tuhan Yesus Kristus di siang hari ini. Sama kepala sidang gereja Tiga Satu Islam. Kalau pendeta boleh saya pakai seperti itu Pak. Bukan sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk bacaan kudus. Kita baca pertama Yohanes 6:25. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Tuhan mengingatkan apa? Ingatkan bahwa kita ini cari tanda-tanda mujizat. Tuhan berikan kepada orang yang dibebasi mujizat besar. Bangkit orang mati, buka orang buta. Alkitab mengatakan yaitu tanda diberi Tuhan, bangkit orang mati, buka orang buta. Saya pernah bangkit orang mati, juga orang buta pakai tongkat putih pun bisa dibuka. Tetapi Tuhan mengatakan jangan utamakan cari makanan yang bak binasa, maksudnya makan duniawi. Tadi konteksnya tadi yaitu orang kaya
mementingkan duniawi. Tapi Tuhan katakan, carilah makanan yang memberi Anda hidup kekal surga. Makanan hidup ke surga, yaitu menerima tubuh dari Yesus. Tuhan yang berkata, menerima tubuh dari aku akan bangkit hari kiamat dan terbang surga. Maka utamakan seorang martir yang punya perintah Tuhan khusus perjalanan. Tuhan ngajar saya kalau saya dusta dilempar neraka. Khusus Tuhan ngajar apa? Bahwa seorang martir dicari Tuhan untuk mengembalikan inilah tubuh Kristus dan Yesus. Hanya seorang martir punya kuasa. Maka kalau minyak anggur tidak berusakan, kita baca di Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Artinya zaman akhir, zaman menjelang kiamat. Dikatakan apa? Bahwa zaman akhir terjadi apa-apa hal. Ada kelaparan, tapi ada yang kerusakan, ada binatang-binatang buas yang maut, bahkan 1/4 bumi bisa dikalahkan oleh maut. Maka zaman selang ada maut, ada kelaparan, tapi janji firman Tuhan, yaitu ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Jadi kalau corona juga musuh, di mana-mana ada kematian. Kemarin saya lihat di TV ada orang tiba-tiba jalan bisa jatuh mati enggak, kurang tahu, tembak karena sakit. Demikian juga orang yang tiba-tiba yaitu ketemu orang bisa mati. Jadi kita ada minyak anggur, Tuhan mengatakan enggak bisa dirusakan. Mari kita bilang, saya gereja Dewas punya kuasa, mengatakan tubuh dari Yesus, artinya minyak anggur ada kuasa. Mari kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, segala dosaku diampuni, disucikan pilihanku, perkataanku, perbuatanku, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa, mukjizat, jantung kami sehat, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak dioperasi, organ tubuhku sehat sempurna, tidak sakit leber, tidak sakit empedu, tidak sakit pankreas, semua organ tubuh sehat, pencernaan sempurna. Kami doa supaya tidak sakit perut, tidak sakit mah. Kami telah terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa, kami tolak terkapar di ICU, kami tolak kanker tumor. Kami doa segala penyakit hari ini, kami beriman Tuhan agar segala penyakit sudah sembuh, tidak kena virus corona, bebas dari virus corona, sudah diangkat di atas kausai. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus, roti dari surga. Kita angkat soal ini dalam nama Tuhan, inilah darah
Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pasang yang baru, yang akan dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala berbatu, agar kami termeterai, tercatat sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikirin, tidak vertigo. Kami doa diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh mujizat, diurapi agar mulut kami lancar bicara, tidak gagu, tidak pikun, tidak lumpuh, diurapi, tidak batuk, tidak flu, diurapi mulut penuh kemarahan, penuh kuasa. Berkati jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak operasi. Ginjal kami sehat, kami tolak segala penyakit, kami tolak sakit corona. Indonesia segera bebas dari resesi. Kami doa agar kami semua tidak sakit kanker, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Selama penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Kami doa, sembuhkan kami, berkati kami. Silakan ada dua masing-masing, sebut sakit Anda dosa, Tuhan tolong bebas dari virus corona, bebas dari resesi, bebas dari maut, tidak mengalami maut. Sebut sakit Anda masing-masing. Sudah penyakit dua mereka, tolong disembuhkan. Ego yang ngajar bahwa percaya lebih dari roti mana. Dan roti mana 40 tahun, satu generasi, makan tidur di padang gurun. Berkati kami, hidup kami di bumi, di surga. Yang kedua, sama roti mana setiap hari ada jubah kemuliaan, khususnya agar kami mulia. Kami hidup yang suci, yang kudus. Kami tolak percabulan, perzinahan, agar kami termeterai, bangkit hari kiamat ke surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari pakai kasus baru, sepatu baru. Hanya kami generasi himasian, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin kami tolak resesi ekonomi, kami tolak virus corona. Berkati bangsa kami, segera bebas resesi. Berkati bangsa kami tidak miskin, tidak bangkrut. Berkati presiden kami, Pak Jokowi, berkati sehat sempurna bersama keluarga, sehat semua, tidak anak bersona. Para pejabat, para menteri, juga keluarganya bebas bersona. Kami tolak bersona, ganggu keluarga kami tidak bersona, bebas bersona, sembuh bersona. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut. Berkati keluarga kami termeterai di surga. Kami semua akan diam di Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini kita minum darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak urapan. Jadi, Anda yang sudah doakan nanti, ulesi bang sakit Anda setelah didoakan. Mari kita angkat minyak ini. Dalam Tuhan Yesus, dalam minyak urapan Tuhan Yesus perintahkan, bisa memberi kuasa Tuhan,
yang terus di langit. Minyak ini muliakanlah, juga muliakan manusia. Kami sebagai manusia mulia, menang atas virus corona, tidak kekal, tidak miskin, tidak kena resesi ekonomi, diberkati kami diurapi, dalam nama Bapa, Putra, Kudus kami diurapi, agar kami mulia, bebas dari virus corona, kami diurapi, berkati kami sehat semula, tidak miskin, tidak kekal, tidak terluka sakit, tidak bebaskan kami dari virus corona. Ayat 2 masing-masing, oleh semua sakit Tuhan tolongku disembuhkan. Orang bisa banyak kesaksian, Anda boleh ngambil di 89, Anda boleh ngambil 1-2 pot, karena banyak kesaksian keluarga-keluarga yang nggak percaya Yesus saja. Orang nyembah patung-patung banyak disembuhkan, bebas dari virus corona. Dalam harapan yang urapi kami semua, agar kami mulia, yang sekamar kami diurapi, disucikan, agar kami mulia, diberkati, agar kami mulia, tidak kena virus corona. Kami tolak segala penyakit penderitaan, tidak virus corona. Kami diurapi, mulia, sehat, tidak akan miskin, tidak bangkrut, tidak kena resesi ekonomi. Kami berkati kecukupan, diberi bebas dari utang-utang beli, tidak kurang, dicukupi dalam nama Yesus, dalam Tuhan yang urapi kami. Anda ulas sebagai sakit, dalam urapan. Kita kembali kepada Dias. Kembali kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan berkati semua jemaat-Mu pulang dari tempat ini selesai ibadah pada siang hari, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, perjalanan pulang umat-Mu dari gereja Gading Nias menuju ke rumah masing-masing dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Damai sejahtera Allah menyertai. Tuhan memberkati besok, apa yang dikerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa rumah tangga keluarga diberkati, kasih mula-mula setiap hari, anak-anak muda punya road the best, the biggest di bidangnya, yang maju, yang berhasil, bahwa masa depan sungguh ada, dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah akan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap berkat, Tuhan memberkati setiap rumah tangga keluarga. Pak Yulianto bersama keluarga diberkati, Pak Adrian bersama keluarga diberkati, Tuhan berkati Pak Andri Buin bersama keluarga diberkati, berkati Bu Intan sempurna sehat bersama keluarga, anak-anaknya diberkati, Kerin sempurna sehat, diberkati promosi dari dokter dalam nama Yesus. Ibu Ida diberkati sembuh sehat sempurna oleh darah Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak John Syanipar bersama dengan keluarga sempurna sehat dalam nama Yesus, dipromosi, diberkati, berhasil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ucap berkat, Tuhan berkati semua pulang dari tempat ini, yang di live streaming juga diberkati, sempurna sehat, diberkati, berhasil, umur panjang. Pak Girsang bersama keluarga diberkati, Ibu Maria sempurna sehat, bebas dari sakit pencernaan, diberkati Tuhan, menjadi warga sorga. Berkati semua yang sudah melayani Wondergas Worship Team, Tuhan berkati Sony bersama rekan-rekan, semuanya diberkati. Pak Catur, Imam Musik diberkati, bahkan juga backup singers diberkati Tuhan, bahkan Tuhan berkati sound operator media, diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus juga memberkati semua rekan-rekan, bahkan juga usher, greeter, semua yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Pak Yoris bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkatnya yang indah luar biasa menyertai, mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan menjadi tetangga dalam kerajaan sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti
memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.